Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-7 ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi arsitektur dan konteks. Kalau minggu atau pekan ke-6 kemarin kita sudah mempelajari arsitektur dan konteks terkait dengan kawasan dan kalau sekarang kita akan mempelajari apa saja yang ada di dalam lingkungan yang harus kita pahami nantinya. Ya, di sini dari ide atau dari penjelasan di sini kita bisa lihat ada beberapa kata yang penting yang harus kita ketahui dalam pengertian ini. Jadi ada the surroundings. Nah, di sini. Nah, ini adalah kata terkait dengan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana kita nanti memahami arsitektur kontekstual itu terkait dengan lingkungan sekitar. Kemudian part of the whole. Jadi di sini bagian dari keseluruhannya. Dari bangunan yang kita rancang atau bangunan yang ada itu seperti apa. Kemudian respecting what is already there. Jadi di sini bagaimana memperhatikan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi apa yang sudah ada di lingkungan sebelumnya kita harus memperhatikan apa saja yang ada di sana. Kemudian dari kedua pengertian tadi bisa disimpulkan arsitektur yang hadir dengan memperhatikan dan memadukan elemen-elemen yang ada di sekitarnya, baik itu fisik maupun non-fisik, sehingga memberikan makna bagi lingkungan sekitarnya sebagai satu kesatuan. Jadi di sini arsitektur kontekstual itu selain fisik, nah itu kita juga memperhatikan non-fisik juga, sehingga memberikan makna atau memberikan suatu kebermanfaatan di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus memperhatikan konteks dalam merancang? Nah, di sini yang pertama, menciptakan arsitektur yang tidak hanya berdiri sendiri, namun mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika kita merancang, bagaimana dari lingkungan sekitar itu bisa memberikan memberikan suatu kontribusi atau memberikan suatu kebermanfaatan. Nah, itu akan bisa dihadirkan untuk menciptakan arsitektur yang lebih baik. Kemudian menjaga dan menghormati jiwa dan karakter suatu tempat. Jadi di sini bisa memberikan suatu karakteristik di suatu tempat. Ya, kemudian menumbuhkan proses pencarian bentuk dalam desain arsitektur. Jadi di sini dari kita mempunyai karakter, kemudian di sini kita bisa mencari proses pencarian bentuk terkait dengan lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Kita lihat bagaimana lingkungan sekitarnya. Kemudian karakteristik lingkungan sekitarnya apa terkait dengan budaya, kemudian sosial, kemudian politik, mungkin. Nah, seperti itu. Nah, di sini kriterianya yang pertama, motif dari desain bangunan di sekitarnya diulang. Jadi di sini kriteria-kriteria yang harus kita ingat ya. Jadi motif desain yang bangunan di sekitarnya diulang-ulang. Jadi ada perulangan desain di sekitarnya. Jadi bangunan nanti tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Misalnya kita akan membangun bangunan di area kota. Nah, kita lihat dulu kotanya itu karakteristiknya seperti apa. Kemudian perwajahan bangunannya bagaimana. Jadi kita lihat
Kalau misalnya perwajahannya bangunan, misalnya bangunan bersejarah, berarti kita harus bisa mengambil motif-motif desain yang ada di dalam lingkup atau ruang kota tersebut. Perwajahannya seperti apa. Kemudian yang kedua, adanya penyesuaian dan pendekatan bentuk, pola, irama, ornamen, kemudian tatanan ruang terhadap arsitektur setempat. Jadi penyesuaian terkait dengan objek rancangan nanti itu seperti apa terkait dengan adanya pola, kemudian irama, ornamen-ornamen yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian yang nomor tiga, adanya desain baru sebagai penunjang kualitas desain di sekitarnya yang sudah ada. Jadi misalnya ada objek baru, objek itu harus bisa menunjang apa yang ada di sekitarnya. Jangan sampai adanya objek baru itu membuat kerusakan atau ketidakbermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian, nah di sini ada prinsip yang harus kita ketahui. Jadi di sini ada 7 prinsip arsitektur kontekstual dalam buku Responsif Arsitektur. Yang pertama yaitu permeability. Jadi di sini adalah kemudahan akses dan sirkulasi. Jadi harus kalian perhatikan bagaimana kemudahan akses dan sirkulasi objek yang akan kalian rancang terkait dengan lingkungan sekitarnya misalnya. Kemudian variety. Jadi ada beberapa fungsi berbeda dalam satu bangunan atau satu kawasan. Jadi di sini punya fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan objek yang akan dirancang. Itu. Kemudian legibility, adanya bentukan yang mudah diidentifikasikan dan membantu kemudahan orientasi. Jadi di sini punya karakteristik atau punya ciri khas seperti itu. Kemudian robustness. Jadi ada ruang-ruang temporal dapat difungsikan untuk berbagai aktivitas yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi punya ruang yang memang punya fungsi yang memang bisa digunakan dengan baik. Kemudian richness, jadi kekayaan rasa dan pengalaman melalui perbedaan material, susunan ruang, dan lain-lain. Jadi di sini bagaimana caranya mengembangkan suatu ide atau mengeksplorasi rancangan atau desain dengan pengalaman melalui misalnya dengan kita mengeksplorasi material, kemudian susunan ruang itu seperti apa yang sesuai dengan fungsi, sesuai dengan estetika, kemudian sesuai dengan zonasi, seperti itu. Kemudian visual appropriate. Jadi di sini mampu mengidentifikasikan fungsi bangunan dengan melihat fisiknya. Jadi kita bisa melihat secara fisik bangunan atau fisik objek itu seperti apa. Jadi kita bisa mengidentifikasikan bangunan ini, oh ternyata bangunan ini fisiknya mencirikan suatu bangunan yang bersejarah misalnya seperti itu. Kemudian masuk ke dalam ruangannya, interiornya seperti apa. Nah, itu punya susunan atau fungsi bangunan itu akan berbeda ketika kita sudah melihat tampak depan misalnya. Kemudian personalism. Jadi di sini melibatkan partisipasi komunitas serta adanya interaksi antara manusia. Jadi di sini selain kita harus memperhatikan lingkungan, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya, bagaimana budayanya, bagaimana perwajahan lingkungan sekitarnya, kemudian kita harus tahu karakteristik personal, misalnya ada komunitas, kemudian ada penggunanya seperti apa. Nah, kita harus tahu. Kemudian dalam prinsip dasar dalam arsitektur kontekstual ini yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama adalah ada design with nature. Jadi kita harus mendesain sesuai dengan alamnya atau iklimnya seperti apa. Kemudian design with culture. Jadi di sini terkait dengan budaya setempatnya seperti apa ketika kita akan merancang sebuah objek.
Nah, kita harus memperhatikan budayanya bagaimana, kemudian kita bisa melihat sejarahnya seperti apa. Kemudian desain place for people. Jadi kita akan mendesain suatu objek rancangan itu untuk manusia dan bagaimana kita bisa memanusiakan manusia dalam objek rancangan kita. Nah, di sini jadi dalam konteks dalam arsitektur ini ada banyak sekali yang terkait, yaitu ada terkait dengan sosial, kemudian ada terkait dengan site, ya kemudian lokasi ya ini, kemudian ada waktu, kemudian ada budaya setempatnya seperti apa, kemudian lingkungan sekitarnya. Nah, ini terkaitan dengan budaya tadi. Kemudian iklim. Nah, iklim juga berkaitan erat lingkungan. Kemudian ada juga site. Nah, ini kesemuanya ini saling berkaitan. Kemudian urban. Ya, jadi bagaimana pengguna atau penduduknya di sana seperti apa. Kemudian, nah ini ada pengguna. Kemudian ada teknologi. Jadi dari kesemuanya ini saling berkaitan erat. Seperti itu. Nah, next. Nah, di sini konteks dalam arsitektur, dari di sini ada arsitek. Ya, kemudian bagaimana arsitektur itu bisa terjadi atau bagaimana sih dari seorang arsitek itu bisa menanggapi terkait dengan objek arsitektur. Nah, di sini ada perancang, ya. Perancang ini ada mempunyai harus kita ketahui, kita ada keharmonisan, kemudian ada kontras. Nah, di sini didapatkan apa? Dapat berfungsi dan mewadahi kebutuhan pengguna. Kita harus tahu kebutuhan pengguna itu seperti apa. Pasti banyak kebutuhan pengguna, kita harus tahu. Kemudian memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus bisa memberikan kontribusi yang positif terkait atau terhadap lingkungan sekitarnya. Jangan sampai ketika kita nanti sudah membangun suatu objek, kita nanti akan memberikan kontribusi yang negatif. Jadi kalau misalnya kita memberikan yang negatif, berarti kita menghasilkan bangunan yang tidak punya kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Kemudian menjaga dan menghormati jiwa dan karakteristik suatu tempat. Jadi kita harus tahu budaya tempat di tempat itu tuh seperti apa. Kemudian karakteristik pengguna. Kita harus tahu. Kemudian karakteristik misalnya suatu komunitas tertentu. Nah, jangan sampai kita membangun tidak tahu karakteristik tersebut. Itu. Kemudian nah di sini contoh-contohnya. Jadi di sini ada contoh ada bangunan dari Big House ya. Ini adalah arsiteknya itu adalah DIG. Kemudian di sini merupakan bangunan mixed use ya. Jadi ada apartemen, kemudian tempat atau toko, kemudian ada perkantoran seperti itu. Kemudian kenapa kok ini respon to set ya. Jadi bangunan ini merespon di mana setnya itu terletak di pinggir sungai. Ya. Jadi di sini bagaimana respon to setnya itu dia melakukan nah ini pada bentuk awalnya dia seperti ini. Kotak, kemudian di dalamnya ada lubang. Kemudian responnya terkait dengan matahari bagaimana? Nah, ini responnya ketika sudah masuk ke site, kemudian kita sudah bagaimana respon dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian ini respon terkait dengan matahari, dia lebih karena mataharinya berada di sebelah ini ya, timur ini. Terus kemudian, nah bagaimana agar bangunan ini itu bisa lebih terkena sinar matahari, karena ini bangunannya adalah bangunan tingkat tinggi ya,
bangunan tinggi, dan kemudian difungsikan mixed use, jadi banyak fungsi di sini, ada apartemen, kemudian ada pertokoan dan perkantoran. Jadi bagaimana matahari ini, meskipun dia bangunannya berbentuk seperti angka 8 ini, tapi bagaimana caranya matahari bisa masuk ke dalam bangunan di seluruh sisi bangunan ini adalah dengan ini menariknya ke bawah. Nah, jadi ini lebih landai. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi matahari bisa masuk ke seluruh elemen-elemen atau masuk ke dalam fasad yang ada di dalam dalam bangunan. Nah, ini ya, kemudian merendahkan. Nah, di sini juga seperti itu, sisi ini juga lebih direndahkan agar sisi yang sebelah sini bisa terkena cahaya matahari juga. Ya, bisa kita lihat ini ya. Nah, bagaimana prosesnya? Proses transformasinya, ada pengurangan, penarikan seperti itu. Nah, jadi ini terkait dengan lingkungan ya, respon to set-nya seperti apa. Kemudian ini merupakan bangunan balai kota di Plauen, Jerman ya. Jadi di dalam bangunan ini menggunakan dua bangunan tradisional sebagai bookend yang menginformasikan skala, massa, dan garis horizontal dari bangunan tersebut. Jadi di sini ada skala, kemudian garis horizontal. Nah di sini ya, kemudian bagaimana ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini ini adalah bangunan lama, kemudian ini adalah bangunan baru. Kemudian di sini bisa memberikan kesejajaran atau kita bisa melihat dari arsitektur dan kontekstualnya, yaitu di sini bisa dilihat kesejajaran antara pembagian horizontal seperti itu. Ya, jadi adanya bangunan baru ini adalah bisa melihat lokasi sekitarnya, karakteristiknya seperti apa, sehingga antara bangunan lama dengan bangunan baru tidak terlihat kontras, tidak terlihat jauh. Kemudian dari bangunan yang tradisional dan modern, ya, bangunan lama dan bangunan baru ini bisa bisa memberikan kolaborasi yang bagus terkait dengan apa? Terkait dengan fungsi dan estetika. Ya. Kemudian next. Nah, di sini ada falling water ya. Jadi di sini ada sebuah bangunan di atas sungai atau di sini air terjun ya. Jadi di sini falling water itu ya arsitek yang merancang adalah Frank Lloyd Wright pada tahun 1935. Jadi di sini bangunan ini berada di atas air terjun. Nah, di sini bangunan ini kita bisa lihat bagaimana respon terhadap lingkungan, respon terhadap alam sekitarnya, karena di sini di dalam hutan ya. Jadi di dataran tinggi Laurel ya, di sini jadi bagaimana bisa merespon alamnya bagus, baik, tanpa merusak atau merubah dari tatanan yang sebelumnya. Jadi di sini di bawah ini dikasih tempat untuk apa? Tempat untuk mengalirkan air terjunnya. Kemudian dari sini kita bisa melihat bangunan ini adalah contoh bangunan
arsitektur kontekstual yang berusaha menampilkan keharmonisannya dengan lingkungan sekitarnya tanpa merusak lingkungan alam di sini. Nah, ya. Jadi bagaimana kita melihat dari kesatuan bangunan, kemudian alam, itu bisa terlihat dengan harmonis. Jadi selaras, tidak menampilkan kemegah-megahan, tapi menampilkan bagaimana keharmonisan, kemudian kita bisa lihat tidak adanya desain yang memang melebihi dari alam yang ada, atau adanya pemandangan alam ini bisa mendukung adanya bangunan. Seperti itu. Nah, di sini contoh selanjutnya yaitu bangunan atau area ini ya, atau kawasan bangunan tradisional di Paris. Jadi di sini bisa terlihat ini adalah koridor jalan yang mana bisa kita lihat bangunannya di sini dari bentukan-bentukan geometri, kemudian di sini terlihat banyak dinding, kemudian jadi bangunan lama atau bangunan ini adalah bangunan lama, kemudian di sini adalah bangunan baru. Jadi di sini tidak adanya menunjukkan sebuah perbedaan yang kontras ya. Jadi di sini masih terlihat sama, akan tetapi ada perbedaan-perbedaan elemen yang membedakan. Misalnya di sini jendelanya misalnya dibuat seperti ini. Tapi di sini di area depannya ini, nah di area depannya ini mereka membuat suatu atau bukaan yang punya balkon. Nah, kalau di sini kan, kalau di ini di bangunan lamanya tidak, jadi dia langsung jendela. Tapi kalau di sini dibuatkan balkon. Akan tetapi tidak mengurangi, tidak merubah esensi atau suasana suasana lingkungan yang ada di sini masih tetap. Jadi memang mempertahankan atau lebih tahu lingkungannya itu nanti akan seperti apa. Bagaimana objek rancangan ini tidak merusak objek rancangan yang ada atau malah bisa menambahkan estetika. Estetika apa? Estetika dalam suatu lingkungan kawasan di sini. Jadi tidak punya suatu hal atau sesuatu yang berlebihan. Jadi tetap sama. Ketinggian pun juga sama, proporsionalnya. Kemudian skalanya juga sama. Akan tetapi mungkin elemen-elemennya yang sedikit berbeda. Jadi dilihat dengan lingkungan sekitarnya. Nah, next contoh berikutnya. Nah, ini adalah Museum Tsunami Aceh. Jadi di sini Museum Tsunami Aceh itu lebih ke ini ya, lebih ke budaya. Ya, kita bisa lihat kontekstual yang ada, yaitu di sini ada lebih ke budaya, kemudian waktu juga bisa, kemudian bisa kita lihat bagaimana elemen-elemen desain yang ada. Jadi ini dirancang oleh Pak Ridwan Kamil ya. Jadi di sini adanya beberapa elemen yang mengacu bagaimana budaya di sana. Mungkin kalau ada yang sudah pernah datang ke sini, mungkin di dalamnya disuguhkan dengan budaya-budaya setempat, misalnya ada tari saman, seperti itu. Kemudian di sini dari waktu kita bisa mengambil bagaimana waktu itu ada kejadian tsunami pada tahun 2004 ya, pada tahun 2004. Jadi di sini menggambarkan gelombang yang tinggi, kemudian bisa mengingat. Jadi kita bisa mengingat peristiwa alam pada tahun 2004 itu seperti apa. Ada tsunami yang dahsyat
melanda Aceh ya dan sekitarnya. Nah, itu bisa dilihat dengan adanya berdirinya museum ini. Jadi sebagai pengingat, sebagai waktu itu, nah sebagai budaya, melihatkan budayanya, misalnya budaya di Aceh itu seperti apa dan bagaimana. Ya, kemudian konsep di Aceh ini merupakan rumah Aceh atau on Escape Hill. Jadi di sini eh, adanya nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan abstrak tsunami. Ya, di sini. Abstrak tsunami mungkin dari gelombangnya ya, gelombang ombak yang menerjang. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana desainnya, kemudian lingkungannya seperti apa, tidak hanya lingkungan iklim saja tidak, tapi bagaimana kita melihat kesejarahannya. Kemudian dari waktu kita bisa melihat, kita bisa juga dari pengguna. Jadi di sini ada konsepnya on escape hill itu nantinya ketika nanti ada bencana ini bisa difungsikan sebagai pengungsian atau tempat uh, untuk berini ya keaman ya maksudnya untuk apa namanya untuk misalnya untuk pengungsian ya. Nah ini adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi ini merupakan eh, bisa dikatakan budaya juga bisa atau bagaimana mengeksplorasi bentuk. Nah, mengeksplorasi bentuknya seperti apa di sana. Kemudian eh, jadi di sini menggambarkan batu Hajar Aswad, menggambarkan kain untuk mengangkat batu Hajar Aswad ya. Jadi di sini, nah ini ada lengkung-lengkungannya, dibikin lengkung seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya terkait dengan teknologi. Ya, di sini ada objek Al-Bahar Tower ada di Abu Dhabi. Jadi di sini teknologinya ketika ketika ada intensitas matahari yang masuk atau mungkin ada beberapa intensitas yang kuat, matahari yang kuat, dia akan membuka dan menutup seperti itu. Jadi ini teknologi yang diterapkan ketika ada panas masuk yang berlebihan, mungkin dia menutup, kemudian ada panas yang berkurang, dia akan membuka. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dalam materi kali ini kalian bisa mengambil bahwa arsitektur dengan konteks itu selain terkait dengan kawasan atau set, kita bisa melihat bahwa elemen-elemen yang lain pun bisa dijadikan sebagai konteks dalam arsitektur. Ada budaya, ekonomi, kemudian politik, kemudian pengguna. Jadi bagaimana kita melihat lingkungan sekitarnya itu memang menjadikan suatu hal yang penting dalam kita merancang sebuah objek. Gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-7 ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi arsitektur dan konteks. Kalau kalau minggu atau pekan ke-6 kemarin kita sudah mempelajari arsitektur dan konteks terkait dengan kawasan dan set. Kalau sekarang kita akan mempelajari apa saja yang ada di dalam lingkungan yang harus kita pahami nantinya. Ya, di sini dari ya, ide atau dari penjelasan di sini kita bisa lihat ada beberapa kata yang penting yang harus kita ketahui dalam pengertian ini. Jadi
ada the surroundings. Nah, di sini. Nah, ini adalah kata terkait dengan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana kita nanti memahami arsitektur kontekstual itu terkait dengan lingkungan sekitar. Kemudian part of the whole. Jadi di sini bagian dari keseluruhannya. Dari bangunan yang kita rancang atau bangunan yang ada itu seperti apa. Kemudian respecting what is already there. Jadi di sini bagaimana memperhatikan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi apa yang sudah ada di lingkungan sebelumnya kita harus memperhatikan apa saja yang ada di sana. Kemudian dari kedua pengertian tadi bisa disimpulkan arsitektur yang hadir dengan memperhatikan dan memadukan elemen-elemen yang ada di sekitarnya, baik itu fisik maupun non-fisik, sehingga memberikan makna bagi lingkungan sekitarnya sebagai satu kesatuan. Jadi di sini arsitektur kontekstual itu selain fisik, nah itu kita juga memperhatikan apa non-fisik juga, sehingga memberikan makna atau memberikan suatu kebermanfaatan di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus memperhatikan konteks dalam merancang? Nah, di sini yang pertama, menciptakan arsitektur yang tidak hanya berdiri sendiri, namun mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika kita merancang, bagaimana dari lingkungan sekitar itu bisa memberikan memberikan suatu kontribusi atau memberikan suatu kebermanfaatan. Nah, itu akan bisa dihadirkan untuk menciptakan arsitektur yang lebih baik. Kemudian menjaga dan menghormati jiwa dan karakter suatu tempat. Jadi di sini bisa memberikan suatu karakteristik di suatu tempat. Ya, kemudian menumbuhkan proses pencarian bentuk dalam desain arsitektur. Jadi di sini dari kita mempunyai karakter, kemudian di sini kita bisa mencari proses pencarian bentuk terkait dengan lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Kita lihat bagaimana lingkungan sekitarnya. Kemudian karakteristik lingkungan sekitarnya apa terkait dengan budaya, kemudian sosial, kemudian politik mungkin. Nah, seperti itu. Nah, di sini kriterianya yang pertama, motif dari desain bangunan di sekitarnya diulang. Jadi di sini kriteria-kriteria yang harus kita ingat ya. Jadi motif desain yang bangunan di sekitarnya diulang-ulang. Jadi ada perulangan desain di sekitarnya. Jadi bangunan nanti tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Misalnya kita akan membangun bangunan di area kota. Nah, kita lihat dulu kotanya itu karakteristiknya seperti apa. Kemudian perwajahan bangunannya bagaimana. Jadi kita lihat, kalau misalnya perwajahannya bangunan misalnya bangunan bersejarah, berarti kita harus bisa mengambil motif-motif desain yang ada di dalam lingkup atau ruang kota tersebut. Perwajahannya seperti apa. Kemudian yang kedua, adanya penyesuaian dan pendekatan bentuk, pola, irama, ornamen, kemudian tatanan ruang terhadap arsitektur setempat. Jadi penyesuaian terkait dengan objek rancangan nanti itu seperti apa terkait dengan adanya pola, kemudian irama, ornamen-ornamen yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya desain baru sebagai penunjang kualitas desain di sekitarnya yang sudah ada. Jadi misalnya ada objek baru, objek itu harus bisa menunjang apa yang ada di sekitarnya. Jangan sampai adanya objek baru itu membuat kerusakan atau ketidakbermanfaatan
bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian, nah di sini ada prinsip yang harus kita ketahui. Jadi di sini ada 7 prinsip arsitektur kontekstual dalam buku Responsif Arsitektur. Yang pertama yaitu permeability. Jadi di sini adalah kemudahan akses dan sirkulasi. Jadi harus kalian perhatikan bagaimana kemudahan akses dan sirkulasi objek yang akan kalian rancang terkait dengan lingkungan sekitarnya misalnya. Kemudian variety. Jadi ada beberapa fungsi berbeda dalam satu bangunan atau satu kawasan. Jadi di sini punya fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan objek yang akan dirancang. Itu. Kemudian legibility, adanya bentukan yang mudah diidentifikasikan dan membantu kemudahan orientasi. Jadi di sini punya karakteristik atau punya ciri khas seperti itu. Kemudian robustness. Jadi ada ruang-ruang temporal dapat difungsikan untuk berbagai aktivitas yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi punya ruang yang memang punya fungsi yang memang bisa digunakan dengan baik. Kemudian richness, jadi kekayaan rasa dan pengalaman melalui perbedaan material, susunan ruang, dan lain-lain. Jadi di sini bagaimana caranya mengembangkan suatu ide atau mengeksplorasi rancangan atau desain dengan pengalaman melalui misalnya dengan kita mengeksplorasi material, kemudian susunan ruang itu seperti apa yang sesuai dengan fungsi, sesuai dengan estetika, kemudian sesuai dengan zonasi, seperti itu. Kemudian visual appropriate. Jadi di sini mampu mengidentifikasikan fungsi bangunan dengan melihat fisiknya. Jadi kita bisa melihat secara fisik bangunan atau fisik objek itu seperti apa. Jadi kita bisa mengidentifikasikan bangunan ini, oh ternyata bangunan ini fisiknya mencirikan suatu bangunan yang bersejarah misalnya seperti itu. Kemudian masuk ke dalam ruangannya, interiornya seperti apa. Nah, itu punya susunan atau fungsi bangunan itu akan berbeda ketika kita sudah melihat tampak depan misalnya. Kemudian personalism. Jadi di sini melibatkan partisipasi komunitas serta adanya interaksi antara manusia. Jadi di sini selain kita harus memperhatikan lingkungan, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya, bagaimana budayanya, bagaimana perwajahan lingkungan sekitarnya, kemudian kita harus tahu karakteristik personal, misalnya ada komunitas, kemudian ada penggunanya seperti apa. Nah, kita harus tahu. Kemudian dalam prinsip dasar dalam arsitektur kontekstual ini yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama adalah ada design with nature. Jadi kita harus mendesain sesuai dengan alamnya atau iklimnya seperti apa. Kemudian design with culture. Jadi di sini terkait dengan budaya. Budaya setempatnya seperti apa ketika kita akan merancang sebuah objek. Nah, kita harus memperhatikan budayanya bagaimana. Kemudian kita bisa melihat sejarahnya seperti apa. Kemudian desain place for people. Jadi kita akan mendesain suatu objek rancangan itu untuk manusia dan bagaimana kita bisa memanusiakan manusia dalam objek rancangan kita. Nah, di sini jadi dalam konteks dalam arsitektur ini ada banyak sekali yang terkait, yaitu ada terkait dengan sosial, kemudian ada terkait dengan site, ya kemudian lokasi ya ini, kemudian ada waktu, kemudian ada budaya setempatnya seperti apa, kemudian lingkungan sekitarnya. Nah ini terkaitan dengan budaya tadi. Kemudian iklim, nah iklim juga berkaitan erat lingkungan.
Kemudian ada juga site. Nah, ini saling kesemuanya ini saling berkaitan. Kemudian urban. Ya, jadi bagaimana pengguna atau penduduknya di sana seperti apa. Kemudian, nah ini ada pengguna. Kemudian ada teknologi. Jadi dari kesemuanya ini saling berkaitan erat. Seperti itu. Nah, next. Nah, di sini konteks dalam arsitektur. Jadi di sini ada arsitek. Ya, kemudian bagaimana arsitektur itu bisa terjadi atau bagaimana sih dari seorang arsitek itu bisa menanggapi terkait dengan objek arsitektur. Nah, di sini ada perancang, ya. Perancang ini ada mempunyai harus kita ketahui kita ada keharmonisan, kemudian ada kontras. Nah, di sini didapatkan apa? Dapat berfungsi dan mewadahi kebutuhan pengguna. Kita harus tahu kebutuhan pengguna itu seperti apa. Pasti banyak kebutuhan pengguna, kita harus tahu. Kemudian memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus bisa memberikan kontribusi yang positif terkait atau terhadap lingkungan sekitarnya. Jangan sampai ketika kita nanti sudah membangun suatu objek, kita nanti akan memberikan kontribusi yang negatif. Jadi kalau misalnya kita memberikan yang negatif, berarti kita menghasilkan bangunan yang tidak punya kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Kemudian menjaga dan menghormati jiwa dan karakteristik suatu tempat. Jadi kita harus tahu budaya tempat di tempat itu tuh seperti apa. Kemudian karakteristik pengguna. Kita harus tahu. Kemudian karakteristik misalnya suatu komunitas tertentu. Nah, jangan sampai kita membangun tidak tahu karakteristik tersebut. Itu. Kemudian nah di sini contoh-contohnya. Jadi di sini ada contoh ada bangunan dari Big House ya. Ini adalah arsiteknya itu adalah DIG. Kemudian di sini merupakan bangunan mixed use ya. Jadi ada apartemen, kemudian tempat atau toko, kemudian ada perkantoran seperti itu. Kemudian kenapa kok ini respon to set ya. Jadi bangunan ini merespon di mana setnya itu terletak di pinggir pinggir sungai. Ya. Jadi di sini bagaimana respon to set-nya itu dia melakukan nah ini pada bentuk awalnya dia seperti ini. Kotak, kemudian di dalamnya ada lubang. Kemudian responnya terkait dengan matahari bagaimana? Nah, ini responnya ketika sudah masuk ke set, kemudian kita sudah bagaimana respon dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian ini respon terkait dengan matahari, dia lebih karena mataharinya berada di sebelah ini ya, timur ini. Terus kemudian, nah bagaimana agar bangunan ini itu bisa lebih terkena sinar matahari, karena ini bangunannya adalah bangunan tingkat tinggi ya, bangunan tinggi, dan kemudian difungsikan mixed use, jadi banyak fungsi di sini, ada apartemen, kemudian ada pertokoan dan perkantoran. Jadi bagaimana matahari ini, meskipun dia bangunannya berbentuk seperti angka 8 ini, tapi bagaimana caranya matahari bisa masuk ke dalam bangunan di seluruh sisi bangunan ini adalah dengan ini menariknya ke bawah. Nah, jadi ini lebih landai. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi matahari bisa masuk ke seluruh elemen-elemen atau masuk ke dalam fasad yang ada di dalam dalam bangunan. Nah, ini ya, kemudian merendahkan. Nah, di sini juga seperti itu, sisi ini juga lebih direndahkan agar sisi yang sebelah ini bisa terkena
cahaya matahari juga. Ya, bisa kita lihat ini, ya. Nah, bagaimana prosesnya, proses transformasinya, ada pengurangan, penarikan, seperti itu. Nah, jadi ini terkait dengan lingkungan ya, respon to set-nya seperti apa. Kemudian ini merupakan bangunan balai kota di Plauen, Jerman ya. Jadi di dalam bangunan ini menggunakan dua bangunan tradisional sebagai bookend yang menginformasikan skala, massa, dan garis horizontal dari bangunan tersebut. Jadi di sini ada skala, kemudian garis horizontal. Nah, di sini ya. Kemudian bagaimana ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini ini adalah bangunan lama. Kemudian ini adalah bangunan baru. Kemudian di sini bisa memberikan kesejajaran atau kita bisa melihat dari arsitektur dan kontekstualnya, yaitu di sini bisa dilihat kesejajaran antara pembagian horizontal seperti itu. Ya, jadi adanya bangunan baru ini adalah bisa melihat lokasi sekitarnya, karakteristiknya seperti apa, sehingga antara bangunan lama dengan bangunan baru tidak terlihat kontras, tidak terlihat jauh. Kemudian dari bangunan yang tradisional dan modern, ya, bangunan lama dan bangunan baru ini bisa bisa memberikan kolaborasi yang bagus terkait dengan apa? Terkait dengan fungsi dan estetika. Ya. Kemudian next. Nah, di sini ada falling water ya. Jadi di sini ada sebuah bangunan di atas sungai atau di sini air terjun ya. Jadi di sini falling water itu ya arsitek yang merancang adalah Frank Lloyd Wright pada tahun 1935. Jadi di sini bangunan ini berada di atas air terjun. Nah, di sini bangunan ini kita bisa lihat bagaimana respon terhadap lingkungan, respon terhadap alam sekitarnya, karena di sini di dalam hutan ya. Jadi di dataran tinggi Laurel ya, di sini jadi bagaimana bisa merespon alamnya bagus, baik tanpa merusak atau merubah dari tatanan yang sebelumnya. Jadi di sini di bawah ini dikasih tempat untuk apa? Tempat untuk mengalirkan air terjunnya. Kemudian dari sini kita bisa melihat bangunan ini adalah contoh bangunan arsitektur kontekstual yang berusaha menampilkan keharmonisannya dengan lingkungan sekitarnya tanpa merusak lingkungan alam di sini. Nah, ya. Jadi bagaimana kita melihat dari kesatuan bangunan, kemudian alam, itu bisa terlihat dengan harmonis. Jadi selaras, tidak menampilkan kemegah-megahan, tapi menampilkan bagaimana keharmonisan, kemudian kita bisa lihat tidak adanya desain yang memang melebihi dari alam yang ada, atau adanya pemandangan alam ini bisa mendukung adanya bangunan seperti itu. Nah, di sini contoh selanjutnya yaitu
bangunan atau area ini ya, atau kawasan bangunan tradisional di Paris. Jadi di sini bisa terlihat ini adalah koridor jalan yang mana bisa kita lihat bangunannya di sini dari bentukan-bentukan geometri, kemudian di sini terlihat banyak dinding, kemudian jadi bangunan lama atau bangunan ini adalah bangunan lama, kemudian di sini adalah bangunan baru. Jadi di sini tidak adanya menunjukkan sebuah perbedaan yang kontras ya. Jadi di sini masih terlihat sama, akan tetapi ada perbedaan-perbedaan elemen yang membedakan. Misalnya di sini jendelanya misalnya dibuat seperti ini. Tapi di sini di area depannya ini, nah di area depannya ini mereka membuat suatu atau bukaan yang punya balkon. Nah, kalau di sini kan kalau di ini di bangunan lamanya tidak, jadi dia langsung jendela. Tapi kalau di sini dibuatkan balkon. Akan tetapi tidak mengurangi, tidak merubah esensi atau suasana suasana lingkungan yang ada di sini masih tetap. Jadi memang mempertahankan apa ya? Atau lebih tahu lingkungannya itu nanti akan seperti apa. Bagaimana objek rancangan ini tidak merusak objek rancangan yang ada atau malah bisa menambahkan estetika. Estetika apa? Estetika dalam suatu lingkungan kawasan di sini. Jadi tidak punya suatu hal atau sesuatu yang berlebihan. Jadi tetap sama. Ketinggian pun juga sama, proporsionalnya. Kemudian skalanya juga sama, akan tetapi mungkin elemen-elemennya yang sedikit berbeda. Jadi dilihat dengan lingkungan sekitarnya. Nah, next contoh berikutnya. Nah, ini adalah Museum Tsunami Aceh. Jadi di sini Museum Tsunami Aceh itu lebih ke ini ya, lebih ke budaya. Ya, kita bisa lihat kontekstual yang ada, yaitu di sini ada lebih ke budaya, kemudian waktu juga bisa, kemudian bisa kita lihat bagaimana elemen-elemen desain yang ada. Jadi ini dirancang oleh Pak Ridwan Kamil ya. Jadi di sini adanya beberapa elemen yang mengacu bagaimana budaya di sana. Mungkin kalau ada yang sudah pernah datang ke sini, mungkin di dalamnya disuguhkan dengan budaya-budaya setempat, misalnya ada tari saman, seperti itu. Kemudian di sini dari waktu kita bisa mengambil bagaimana waktu itu ada kejadian tsunami pada tahun 2004 ya, pada tahun 2004. Jadi di sini menggambarkan gelombang yang tinggi, kemudian bisa mengingat. Jadi kita bisa mengingat peristiwa alam pada tahun 2004 itu seperti apa. Ada tsunami yang dahsyat melanda Aceh ya dan sekitarnya. Nah, itu bisa dilihat dengan adanya berdirinya museum ini. Jadi sebagai pengingat, sebagai waktu itu. Nah, sebagai budaya, melihatkan budayanya, misalnya budaya di Aceh itu seperti apa dan bagaimana. Ya, kemudian konsep di Aceh ini merupakan rumah Aceh atau on Escape Hill. Jadi di sini adanya nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan abstrak tsunami. Ya, di sini. Abstrak tsunami mungkin dari gelombangnya ya, gelombang ombak yang menerjang. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana desainnya, kemudian lingkungannya seperti apa. Tidak hanya lingkungan iklim saja tidak, tapi bagaimana kita melihat kesejarahannya. Kemudian dari waktu kita bisa melihat. Kita bisa juga dari
pengguna. Jadi di sini ada konsepnya on escape hill itu nantinya ketika nanti ada bencana ini bisa difungsikan sebagai pengungsian atau tempat untuk berini ya, keaman ya, maksudnya untuk apa namanya, untuk misalnya untuk pengungsian, ya. Nah, ini adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi ini merupakan eh, bisa dikatakan budaya juga bisa, atau bagaimana mengeksplorasi bentuk. Nah, mengeksplorasi bentuknya seperti apa di sana. Kemudian eh, jadi di sini menggambarkan batu Hajar Aswad, menggambarkan kain untuk mengangkat batu Hajar Aswad ya. Jadi di sini, nah ini ada lengkung-lengkungannya, dibikin lengkung seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya terkait dengan teknologi, ya di sini ada objek Al-Bahar Tower, ada di Abu Dhabi. Jadi di sini teknologinya ketika ada intensitas matahari yang masuk atau mungkin ada beberapa intensitas yang kuat, matahari yang kuat, dia akan membuka dan menutup seperti itu. Jadi ini teknologi yang diterapkan ketika ada panas masuk yang berlebihan, mungkin dia menutup, kemudian ada panas yang berkurang, dia akan membuka. Seperti itu. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari materi pekan ke-7, yaitu kita harus bisa eh, mengaplikasikan ketika kita nantinya mendesain suatu objek. Jadi dalam arsitektur dan konteks ini selain kawasan dan set, ada di lingkungan sekitarnya itu apa saja. Ada konteks budaya, kemudian ada konteks pengguna, ada konteks eh, zonasi, kemudian ada konteks site, kemudian ada konteks politik, misalnya seperti itu. Ya, jadi bagaimana nantinya kita bisa mengaplikasikan konteks-konteks dalam ke dalam objek yang kita rancang, sehingga objek yang kita rancang mempunyai kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar, bagi pengguna, kemudian tidak menimbulkan kemudaratan, kemudian bisa menambah estetika yang bagus, yang baik untuk objek yang sudah ada sebelumnya. Sekian, terima kasih mengikuti materi pada pekan ke-7 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.